selamat datang Sobat ATR BPN dimanapun berada, khususnya masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan PBB Podcast BPN Batola. Bersama saya Farizal Armabandono yang lebih akrab dipanggil Dodo. Kita kali ini akan membahas tentang pensertifikatan tanah dengan narasumber Bapak Didik Prasetyo STMAP selaku Kepala Kantor Pertanahan Barito Kuala. Sebelum memulai acara, kita pantun dulu. Mentari indah bunga mewangi menyinari di pagi hari, mari simak podcast ini. Baik, untuk sesi pertama kali ini kita akan membahas mengenai tentang sertifikat ya. Dan narasumber hari ini langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala yang akan menjelaskan kepada Sobat ATR BPN semuanya. Baik, Bapak mohon izin ini bisa dijelaskan mengenai pengertian sertifikat Bapak. Oke, sertifikat kita ada peraganya ya. Kalau nggak ada peraganya kan nggak enak. Sobat ATR BPN Barito Kuala, perkenalkan saya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, Didi. Hari ini kita ngobrol santai nih Mas Dodo ya. Siap. Ngobrol santai masalah sertifikat ini. Jadi tadi pertanyaannya apa sih sertifikat gitu kan? Kalau saya sertifikat itu jangan langsung ke sertifikatnya. Kita lihat dulu sertifikat itu bentuknya seperti apa. Nah, ini barangnya nih. Sertifikat tanah. Nah, sertifikat tanah bentuknya seperti ini. Sertifikat tanah ini adalah tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Jadi kalau seseorang memiliki tanah di Republik ini, statusnya di muka hukum itu kalau memiliki, ya ini suratnya. Kalau orang nikah ada surat nikah, kalau punya tanah, ini surat tanahnya. Nah mungkin ada yang belum punya ini kan, teman-teman Sobat ATR BPN Barito Kuala. Tapi kalau ini pasti punya nih. Nah kalau ini, pembandingnya ini buku kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau ini orang pasti punya. Jadi menandakan kalau seseorang punya kendaraan bermotor ya ini. Nah kalau untuk tanah ini punya. Jadi kalau kendaraan bermotor aja ada suratnya, kalau menikah aja ada surat nikahnya, kalau punya tanah ya harus ada sertifikat tanah. Jadi saya ulangi, ini adalah sertifikat tanah, ini adalah tanda bukti hak kepemilikan atas bidang tanah yang diterbitkan oleh negara. Jadi dalam hal ini negara Republik Indonesia ini menerbitkan tanda bukti haknya ya ini, barangnya ini. Seperti itu Mas. Simpelnya. Oke. Mantap. Terima kasih Bapak, ini penjelasannya sertifikat ya. Langsung ada peraganya, kemudian dibandingkan juga Pak dengan kepemilikan sepeda motor ada BPKB-nya begitu ya Pak. Cuma Pak, ini yang menjadi pertanyaan mungkin dari masyarakat itu kan, sertifikat itu kan macam-macam nih Pak. Mungkin ada jenis haknya itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak dari hak milik, hak HGB dan lainnya itu Pak. Kalau dari kenampakan semuanya sama ya. Jadi yang berbeda nanti mungkin sertifikat wakaf nanti karena warnanya itu agak coklat. Kebetulan kami nggak bawa ini sama sertifikat hak atas satuan rumah susun warnanya pink. Tapi kalau untuk sertifikat hak milik, hak guna bangunan, habis itu hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan itu semuanya warnanya hijau seperti ini. Jadi yang membedakan adalah kalau hak milik hak paling kuat. Jadi hak milik itu hak paling kuat yang bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi kalau Bapak, Ibu, Sobat ATR BPN Barito Kuala punya sebidang tanah itu dipergunakan untuk rumah, habis itu untuk pertanian atau tempat usaha, itu bisa mendapatkan hak milik. Tetapi hak milik itu, hak yang paling kuat itu juga dibatasi. Karena ada pembatasannya, baik terkait dengan luas maupun jumlahnya. Karena namanya milik itu di negara kita itu dibatasi. Nah yang kedua adalah hak guna bangunan. Kalau hak guna bangunan, sertifikatnya tetap sama, tetapi hak guna bangunan ini biasanya dimiliki atau diperoleh oleh badan hukum. Nah, badan hukum itu ya bisa koperasi, bisa perseroan terbatas, atau badan hukum yang lainnya di wilayah Republik Indonesia itu tidak bisa memperoleh hak milik, bisanya memperoleh HGB. Kenapa HGB? Karena ada jangka waktunya.
Kenapa ada jangka waktunya? Terkait dengan kelayakan usahanya. Jadi dikasih jangka waktu, ada yang 20 tahun, ada juga yang 30 tahun, tergantung dengan jenis usahanya. Yang ketiga adalah HGU, hak guna usaha. Nah, hak guna usaha ini biasanya spesifik untuk tanah-tanah yang diusahakan untuk pertanian dan perkebunan. Jadi kalau pertanian perkebunan, contohnya di Kabupaten Baritokuala, kebun sawit dikuasai oleh atau dimiliki oleh badan hukum atau PT perusahaan, nah itu diterbitkan hak guna usaha, bukan hak milik. Kalau hak milik perorangan. Nah, seperti itu. HGU juga bisa dimiliki oleh perorangan, tapi skupnya kecil, sampai dengan 20 hektar. Dan HGU ini juga ada waktu berlakunya, biasanya maksimal 30 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan jenis usahanya. Jadi kita harapkan bagi investor atau perusahaan-perusahaan putra daerah yang pengen berusaha di Kabupaten Baritokuala, kalau nanti mendaftarkan sertifikatnya ya dapatnya bukan hak milik, tapi hak guna usaha. Habis itu ada hak pakai. Kalau hak pakai itu berjangka waktu juga, selama dipergunakan biasanya itu diperoleh oleh instansi-instansi pemerintah. Kita ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, ada pemerintah desa. Nah, di saat itu mempunyai aset negara ini, itu biasanya diterbitkan sertifikat kepemilikan, itu memakai sertifikat hak pakai. Biasanya hak pakainya itu jangka waktunya selama dipergunakan. Nah, yang terakhir itu ada hak pakai, ada hak pengelolaan. Kalau hak pengelolaan itu biasanya dipunyai oleh perusahaan atau badan hukum yang dia mengelola asetnya itu untuk kepentingan yang lebih spesifik. Contohnya itu ada di sini bisa jawatan kereta api, habis itu ada perunas karena usahanya untuk membuat perumahan, habis itu ada Pelindo, dia mengusahakan dermaga untuk kepentingan negara. Habis itu HPL atau kayak Otorita Batam. Nah, Otorita Batam itu dia mempunyai HPL untuk diusahakan untuk kepentingan negara. Nah, kalau HPL ini dia mempunyai kewenangan untuk mengelola sehingga bisa dimanfaatkan, diterbitkan hak yang lainnya juga bisa. Hak HGB di atas HPL untuk kepentingan negara, lah istilah seperti itu. Habis itu ada juga hak wakaf. Nah, hak wakaf ini kayak saya sebutkan tadi, sertifikatnya beda dengan ini, warnanya coklat. Itu adalah sertifikat tanda bukti kepemilikan khusus untuk tanah-tanah wakaf, baik oleh yayasan keagamaan atau badan hukum keagamaan. Nah, itu lebih spesifik nanti diatur bekerja sama atau bersama-sama dengan Kementerian Agama atau Kementerian Sosial. Nah, yang terakhir adalah hak atas satuan rumah susun. Nah, biasanya kalau di Jakarta itu ada gedung-gedung tinggi, ada apartemen, ada kondominium. Itu biasanya dia pakai sertifikat hak atas satuan rumah susun, bahasa kerennya itu strata title. Nah, apartemen lah. Nah, apartemen, apato itu kayak di luar negeri itu kalau kita beli bangunan apartemen, kita dapat sertifikat hak atas satuan rumah. Biasanya warnanya pink itu, warnanya pink. Mungkin itu untuk jenis-jenis hak. Jadi jenis hak ini memang banyak, tetapi teman-teman sobat ATR BPN tidak perlu ragu atau tidak perlu ini. Jadi banyak itu sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalangan masyarakat itu akan memperoleh haknya sesuai dengan keperluannya. Mungkin lebih fleksibel kalau haknya banyak. Seperti itu. Oke, lanjut. Baik, Pak. Jadi sudah dijelaskan ya macam-macam hak, dari hak milik, kemudian hak guna bangunan, hak guna usaha, kemudian ada hak pakai, hak pengelolaan, kemudian wakaf, dan sampai ke strata title ya Pak tadi. Jadi sobat ATR BPN semuanya, silahkan yang belum punya sertifikat, nah nanti bisa nih memilih mau sertifikat yang mana. Tetapi nanti akan kita arahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ya Pak ya, nanti betul. Sesuai dengan kegunaannya. Nah nanti kita siap bantu ya Pak gitu Pak. Ya, itu penjelasan singkat dari Bapak tadi. Nah,
Sebelum kita bagaimana cara membuat sertifikat ini Pak, ngomong-ngomong nih Pak, sebenarnya manfaat sertifikat ini apa Pak? Jadi biar masyarakat itu lebih antusias, terus lebih tertarik Pak, dan lebih bersemangat tentunya Pak. Mungkin bisa diberikan kiat-kiat Pak, atau dengan pengandaian-pengandaian sehingga masyarakat ini lebih segera ke BPN yuk bikin sertifikat gitu Pak. Oke, jadi kalau manfaat itu sama seperti kita punya ini tadi, saya andalkan seperti ini. Jadi ini surat motor, surat kendaraan bermotor. Kita Mas Rijal, kita umpamanya beli mobil nih, kita nggak sebut merek lah, beli mobil. Kita mengeluarkan satu rezeki atau satu dana untuk membeli mobil. Kita anggap aset lah, aset bergerak. Tentunya kita beli itu kita ada pegangan dong. Selain mobilnya ada kejelasan bahwa mobil itu bukan barang curian. Mobil itu saya dapat dengan resmi, saya dapat dengan halal, dan saya bayar pajaknya sebagai warga Indonesia. Jadi ini perlu ini. Kalau ditanya, itu mobil siapa yang dibeli? Apa beli mobilnya mobil siapa? Mobil Pak Didik, Pak. Mana buktinya? Nah ini gitu loh. Nah sama juga seperti bidang tanah. Bidang tanah itu kita memperolehnya mungkin dengan jual beli. Kita bekerja tiap hari, dapat rezeki, kita kumpulkan, kita membeli aset untuk tinggal, ada rumah tinggal. Nah, di saat kita memperoleh aset, kita mengeluarkan sejumlah rezeki, nggak mungkin dong kita nggak punya istilahnya apa, tanda bukti gitu, tanda bukti. Jadi kita beli rumah, nanti ditanya, Pak rumah siapa? Oh rumah Pak Didik Pak. Belinya kemarin, buktinya apa? Nah buktinya itu ya ini. Inilah ada bukti hak kita kepemilikan suatu bidang tanah itu ya ini. Jadi di saat kita ditanya, Pak Didik punya rumah? Iya. Buktinya apa? Ini sertifikat rumah dan tanah saya. Inilah kepastian hukum yang diterbitkan oleh negara Indonesia terhadap kepemilikan bidang tanah. Satu-satunya ya ini. Jadi alangkah ruginya kalau kita sudah mengeluarkan suatu dana untuk investasi, kalaunya kita tidak mendapatkan sertifikatnya. Kita beli emas saja Mas Dodo, Mas Rijal, minta sertifikatnya dari Antam supaya apa, keaslian emas kita itu terjamin. Seperti itu juga kita punya bidang tanah, pasti sertifikatnya akan diperlukan. Sama juga kalau kita lulus kuliah, mana Pak buktinya? Sertifikatnya ijazah. Nah, seperti itu. Kalau punya tanah, mana buktinya? Dan ini juga agak menggelitik juga di saat kita bernyanyi ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di saat kita punya tanah air, menguasai tanah air, ya ini bukti kita menguasai tanah itu. Jadi kalau kita hidup di Indonesia, menikmati, punya rumah, punya tanah, ya ini buktinya. Bahwa saya warga negara, saya punya tanah, ada di ini, ada tanah rumah, buktinya ada sertifikat. Jadi masyarakat ya bukan kewajiban lagi sih. Perlu harus mengurus ini supaya ada kepastian siapa yang punya. Nah ini untuk kepastian hukumnya. Kalau manfaatnya yang lain banyak manfaatnya. Jadi selain dari segi hukum, dari segi ekonomi juga ada gitu loh. Jadi dengan adanya kepastian hak atas tanah lewat sertifikat, kita juga dijamin juga untuk akses ekonominya. Jadi di Indonesia hukum ekonomi itu ya, hukum ekonomi itu di saat kita memerlukan suatu dana itu ada lembaga-lembaga keuangan yang bisa memberikan akses keuangan dengan anggunan. Nah, salah satu anggunan itu adalah aset. Aset itu bisa ya tadi kendaraan bermotor, bergerak kan, tidak bergerak tanah, atau logam mulia. Emas itu juga bisa menjadikan aset sebagai anggunan. Nah, sama seperti ini, BPKB ya ini ya. Ini bisa dianggunkan. Orang lembaga finansial itu bisa memberikan modal tambahan dengan menganggunkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, tanah juga seperti itu. Kita kepemilikan tanah, bukti kepemilikan tanah bisa dijadikan anggunan untuk kita memperoleh modal di lembaga keuangan.
Jadi alangkah bahagianya orang yang sudah memiliki tanah atau rumah memiliki tanda bukti kepastian hukumnya dan bisa digunakan untuk akses permodalan. Jadi siapa tahu rumah saya bikin kios, saya membutuhkan dana, rumahnya saya tempatin, saya punya sertifikatnya, dan saya bisa menganggunkan, menarik dana untuk kelancaran usaha saya. Nah, itu mungkin simpelnya kegunaan sertifikat. Yang ketiga adalah ini bisa diwariskan. Diwariskan loh. Aset itu kita capek-capek bekerja tiap hari mengumpulkan sejumlah dana, sebongkah berlian lah kalau kata orang. Habis itu membeli suatu aset. Nah, tentunya aset itu yang kita kumpulkan tiap hari pun di kemudian hari cita-cita kita kan akan kita teruskan ke anak cucu kita. Nah, untuk meneruskan ke anak cucu itu, ya salah satunya ya ini. Kalaunya pasti milik kita, otomatis pasti jadi kepemilikan anak cucu kita kalau kita sudah tidak ada di dunia ini. Nah, untuk menjamin bahwa aset bidang tanah kita atau aset harta kita itu turun ke anak cucu kita, itu ya salah satunya adalah dengan urusan sertifikat. Karena dengan punya tanda bukti hak, otomatis kalau kita ada apa-apa, ada musibah, dan kita tidak bisa melindungi harta kita, negara yang akan melindungi. Jadi kalau kayak saya punya sertifikat, Mas Rijal, kalaunya nanti ada apa-apa dengan saya, pasti ahli waris saya yang menerima manfaat dari si sertifikat ini. Kalau untuk surat yang lain kita belum bisa menjamin, tapi kalaunya sertifikat, kita jamin, kita pastikan bahwa ahli waris nanti akan menerima manfaat dari aset yang kita tinggalkan. Banyak kejadian kemarin yang katanya meninggal orangnya, si ahli waris, harta warisnya diserobot orang. Tapi dengan adanya sertifikat itu, saya yakin negara akan melindungi si ahli waris. Seperti itu. Mungkin itu untuk manfaat ya. Simpelnya tadi saya ulangi, satu kepastian hukum, baik tadi kepemilikan maupun pewarisan. Yang kedua adalah akses ekonominya. Jadi bisa dijadikan alternatif permodalan lah untuk kegiatan usaha kita. Seperti itu. Wah, itu 3 prinsip ya Pak ya, 3 prinsip manfaat sertifikat yang mungkin harus dipahami dari Sobat ATR BPN dimanapun berada, khususnya masyarakat Batola atau yang luar Batola tapi punya tanah di Batola ya Pak ya. Oh siap, silakan. Seperti itu. Nanti manfaatnya sudah dijelaskan, semoga ini bisa menggugah selera ya Pak untuk semangat mensertifikatkan tanahnya, untuk mendaftarkan tanahnya. Nah, tadi kan dari manfaatnya sudah dijelaskan. Mungkin ini Pak, yang menarik juga adalah bagaimana cara pembuatan sertifikat itu Pak. Orang kan mungkin kalau melihat atau mendengarkan kan banyak nih Pak syarat-syaratnya. Mungkin bisa di-generalisir Pak, persyaratan intinya seperti apa sih Pak kayak gitu untuk pembuatan sertifikat itu sehingga Sobat ATR semua ini bisa memahaminya Pak. Oke. Prinsipnya kalau untuk pembuatan sertifikat ini harusnya mudah ya. Maksudnya mudah itu semudah kita beli tanah. Kita punya duit, ada penjual, kita sebagai pembeli ada saksinya, ya udah transaksi gitu. Nah, kita maunya juga pengurusan sertifikat tanah juga semudah itu. Tetapi kadang-kadang mungkin yang beredar di sobat-sobat ATR BPN ini kok sulit ya gitu kan. Sulit mungkin karena kita belum memulai Mas Rijal. Tapi kalau kita memulai seperti kita mengurus KTP, akta ya walaupun sulit di awal, tetapi karena kita punya ada exercise, ada pengalaman itu jadi mudah gitu kan. Jadi untuk pengurusan sertifikat tanah itu yang pasti adalah satu, dikuasai dulu tanahnya. Yang penting punya tanah dulu. Syaratnya adalah punya tanah. Kalau nggak punya tanah ya nggak bisa ngurus. Punya tanah dulu ya. Nah, punya tanah dulu. Dulu. Kalau Mas Rizal punya tanah, itu bisa dimohonkan untuk sertifikatnya. Nah, punya tanah itu ada 2. Ada 2 yang paling enak. Jadi tahu di mana tanahnya dan tahu riwayatnya. Jadi kalau mau ngurus sertifikat, pasti nanti akan ditanya secara lisan dan tertulis nanti seperti ini. Mas Rizal punya tanah di mana? Di mana ya Pak? Di mana itu harus bisa menunjukkan letaknya di mana, ukurannya berapa, samping-sampingnya berbatasan dengan siapa. Oh Pak, tanah saya di pinggir jalan. Di sampingnya Pak Didik, di sampingnya Mas Topan, umpamanya seperti itu. Tapi bisa menunjukkan. Nah, nanti itu akan dibikin satu pernyataan tertulis untuk penguasaan fisiknya. Jadi, saya ulang tadi, syarat pertama adalah punya tanah,
Yang pertama, yang kedua tahu di mana tanahnya. Tahu di mana tanahnya ya tadi, patoknya tahu, bentuknya tahu, ukurannya tahu, sehingga di saat nanti dilaksanakan pengukuran itu lancar. Nah, kadang-kadang yang mempersulit itu seperti ini. Ditanya, Pak, punya tanah? Punya. Tanahnya di mana? Saya nggak tahu, Pak. Nah, itu yang jadi susah. Karena atau mungkin orangnya jauh dikuasakan. Kita maunya orang itu yang memohonkan sertifikat ya memang tahu tanah di mana sehingga mempercepat pekerjaan pengukuran kita. Yang kedua, tahu riwayatnya. Kalau Pak Dodo, Mas Rijal ini punya tanah, pasti tadi kan saya ulang, tahu tanahnya di mana. Yang kedua, tahu dari mana asalnya. Oh Pak, saya ini punya bapak saya, dikerjakan dari turun-menurun. Tapi runtut, dia bisa menceritakan, Pak, tahun 40 Pak, dulu buka hutan. Habis itu tanam durian, duriannya sudah gede tuh. Ada 60 tahun sudah ada saksinya, ada buktinya. Kalau enggak, Pak, ini punya bapak saya. Dulu beli dari Pak Muhammad. Ini buktinya. Pada tahun 1970. Nah, itu ada riwayatnya. Nah, riwayat itulah nanti yang akan diperiksa oleh tim pemeriksaan tanah. Berdasarkan riwayat tadi, secara lisan dan tentu saja harus dilengkapi. Sehingga saat itu tadi, letak pasti tanahnya di mana, itu bahasanya itu objek tanahnya. Nah, tanahnya itu sama seperti kalau kendaraan itu mesin rangka berapa. Nah, kan digesek dulu kan? Ya harus ada motor mobilnya kan? Harus ada motornya kan, digesek dulu kan? Sama seperti tanah, harus ada patoknya dulu, ukurannya berapa. Itu harus ketemu. Yang kedua adalah riwayatnya. Riwayatnya itu dapat dari mana? Kalau kendaraan bermotor tadi, fakturnya. Tokonya mana, mereknya apa. Nah, sama seperti kalau tanah, dulu belinya ke siapa, mana buktinya. Nah, setelah itu diperiksa, saksi-saksi yang jelas, syaratnya tadi ada, setelah memenuhi syarat, baru nanti diterbitkan sertifikat ini. Karena di sertifikat ini nanti juga ada gambarnya. Nah, ini ada gambar. Nah, ada gambar bidang tanahnya. Habis itu ada juga riwayat apa yang punya tanahnya juga ada. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya mudah membuat sertifikat. Asal satu tadi, saya ulang lagi ya, biar nanti teman-teman sobat ATR BPN ini tahu dulu nih syarat wajibnya dulu nih. Satu, yang mempermudah pengurusan sertifikat tuh satu punya tanahnya dulu. Bidang tanahnya punya dulu, ada di wilayah Indonesia ya, jangan di luar negeri. Kalau di luar negeri nggak bisa diukur. Yang kedua, tahu tanahnya di mana, sehingga bisa diukur. Karena proses pembikinan sertifikat itu ada 3 tahap. Lupa tadi, ada 3 tahap. Pengukuran, pemeriksaan tanah, dan penerbitan sertifikatnya. Jadi, untuk pengukuran, pemeriksaan, dan penerbitan tadi, syaratnya adalah satu, punya tanahnya dulu. Yang kedua adalah tahu lokasi bidang tanahnya, baik ukurannya, patoknya maupun bentuknya, sehingga nanti bisa dilaksanakan pengukuran. Yang ketiga adalah tahu riwayatnya. Tahu riwayatnya itu beli dari siapa, apakah waris. Asal-usulnya itu harus tahu, sehingga kalaunya itu bisa dilengkapi semuanya secara administrasi, itu akan mempercepat proses sertifikat. Mungkin seperti itu. Kalau untuk simpelnya, mungkin nanti kayak persyaratan segala macam langsung ke kantor pertanahan lah, sehingga bisa langsung dilengkapi. Tapi simpelnya tadi adalah prosesnya ada 3 tadi, pengukuran, pemeriksaan, dan ini. Dan syaratnya tadi sudah saya jelaskan ada 3 tadi. Kalaunya itu sudah ada, lebih enak untuk apa pengurusan sertifikatnya. Baik, Sobat ATR BPN, sudah dijelaskan ya dari apa itu sertifikat, kemudian jenis-jenis hak atas tanah, kemudian sampai manfaatnya seperti apa, kemudian juga bagaimana caranya kayak gitu. Kemudian nanti siapa aja Pak ya kalau misalnya ada yang ingin membuat sertifikat, konsultasi secara langsung itu untuk di asistensi siapa aja Pak ya? Oh siap. Staf saya di front office di loket itu siap sedia di jam kerja untuk bisa melayani sobat-sobat ATR BPN yang memerlukan informasi terkait dengan pengurusan penerbitan sertifikat. Satu ininya, jangan nanya ke channel atau line yang nggak jelas. Nanyanya langsung ke kantor pertanahan sehingga informasi itu valid diterimanya, bukan hoax gitu, seperti itu. Ada WA centernya. Ada WA centernya nanti akan
kita kasih lah nanti di akhir bawah ini, Pak, video. ya. Siap. Ada WA Center, jadi kalau misalnya mau nanya-nanya dulu bisa lihat WA Center dulu ya, Pak, ya. Bisa, nanti Baru bisa kalau WA nanti dulu. sudah serius nih, sudah syaratnya lengkap, bisa datang ya, Pak, ya, untuk Siap. dibantu untuk mengisi formulir misalnya dan penjelasan-penjelasan lainnya. Oke, jadi Sobat ATR BPN jangan ragu untuk mendaftarkan tanahmu, tetapi itu tadi harus diawali dengan pasang tanda batasmu, kemudian jaga tanda batasmu, dan segera daftarkan ke kantor pertanahan Kabupaten Barito Kuala.